a'tita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita walaupun kita masing-masing di rumah aja atau stay at home, tapi kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama ada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis taklim, yaitu tempat kita bersama-sama menggali ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bersama-sama mengajak antum kita mengaji dan mengkaji di dalam tafsir surat Al-Kahfi, yang mana surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu lockdown. Mereka melockdown dirinya karena mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan daripada Islamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita bersama-sama sedang melockdown diri kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, keselamatan jasmani dan keselamatan rohani bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan ikhwani rahimakumullah, pentingnya juga kita untuk mengaji dan mengkaji surat Al-Kahfi. Nanti kami akan sebutkan tentang fadilah-fadilahnya, diantaranya yaitu menjadi perisai kita di akhir zaman. Dan sungguh Nabi kita diutus sebagai Nabi yang terakhir, Nabi penutup daripada segala Nabi. Maka kita sudah pasti berada di akhir zaman, sudah pasti berada di penghujung hari mendekati daripada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Di sini sebelumnya saya ingin mengemukakan tentang bagaimana surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Akan tetapi ada beberapa ayat, di antaranya ayat 28 itu tidak turun di Mekah, tapi turunnya di Madinah. Yaitu ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ila akhir al ayah. Dan juga surat Al-Kahfi ini mempunyai komposisi sekitar 110 ayat. Sebagian ulama menyimpulkan, ada juga yang mengatakan bahwa 115 ayat. Dan diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Di antaranya surat apa yang kita ketahui? Yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua surat apa lagi? Yang kedua adalah suratul An'am. Yang ketiga surat apa? Yang ketiga suratul Kahfi yang saat ini kita lagi bahas. Yang keempat surat Saba. Yang kelima surat Al-Fatir. Nah, ini 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian sebab turunnya daripada surat Al-Kahfi. Sebab turun daripada surat Al-Kahfi ini memiliki satu khususiyah yang sangat luar biasa. Satu mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Quraisy mengutus yang bernama An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka ini diutus ke Madinah untuk bertanya kepada pendeta Madinah mengenai akhbarnya Rasulullah, mengenai kabarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetes, menguji daripada kenabiannya, apakah memang nabi atau bukan. Maka kaum Quraisy mengutus Nadhr bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'id ke kota Madinah untuk menanyakan tentang bagaimana kabar-kabar dari nabi yang terdahulu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya,
orang Yahudi ini, pendeta-pendeta Yahudi ini mengatakan bahwa tanyalah kepada Muhammad ini tentang Ashabil Kahfi. Tanyakan tentang cerita Ashabul Kahfi. Saluhu an Ashabil Kahfi wa andil karnain wa anir ruh. Tanya dia tentang 3 hal. Tanya tentang Ashabul Kahfi, tanya tentang Dzulkarnain, tanya juga tentang ruh. Fa in akhbarakum an isnaini wa amsaka an wahidah fahuwa nabi. Kalau seandainya ini Muhammad ceritakan kepada engkau tentang 2 perkara, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Dzulkarnain, maka dia nabi. Wa amsaka an wahidah, kalau seandainya dia menahan dari cerita yang satunya, yaitu tentang cerita ruh, maka dia adalah nabi. Fa akhbarahum khabar Ashabil Kahfi wa khabar Dzulkarnain ala ma ya'ti wa qala fi ruh qulir ruhu min amri rabbi ay minal amr alladzi la ya'lamuhu illallah. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kabarnya Ashabul Kahfi dan juga tentang kabarnya Dzulkarnain, dan Nabi Muhammad SAW mengemukakan sebagaimana yang dikemukakan oleh pendeta Yahudi tersebut untuk tidak bercerita mengenai ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ruh itu termasuk adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara tersebut. Dan subhanallah, sebelumnya juga ketika turunnya surat Al-Kahfi ini tidak lantas turun begitu saja, akan tetapi disebutkan oleh ahli tafsir dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa terjadi muksul wahyi. Terjadi mungkin wahyu belum datang begitu cepat kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sampai menunggu 15 hari, kurang lebih menunggu 15 hari untuk turunnya ayat tersebut. Dan sampai gempar daripada orang-orang yang ada di Mekah, dan juga membuat Nabi Muhammad sangat sedih, takut daripada orang-orang Quraisy, yaitu kaumnya baginda Rasulullah SAW, berpaling daripada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti turun ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana nanti kita akan baca bersama, fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan sampai engkau wahai Muhammad menghancurkan dirimu dalam kesedihan karena kau ingin berharap keimanan dari kaum Quraisy. Masya Allah, ini adalah bukti kasih cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ingin menyampaikan tentang fadilah, keutamaan apa aja ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Sungguh banyak keutamaannya. Maka kami simpulkan diantaranya 3 hal terkait keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama, bahwa disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abi Sa'id Al-Khudri, dikatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, Allah berikan cahaya khusus dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Mudah-mudahan jadi wasilah kita juga untuk haji, untuk umroh, untuk mengunjungi Baitullah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayat min awali suratul kahfi usima min dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka Allah berikan keamanan, Allah jaga daripada Dajjal. Mudah-mudahan ini sebagaimana judul kita dalam pertemuan kita saat ini, yaitu tafsir surat Al-Kahfi sebagai perisai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan perisai bagi kita semuanya untuk melindungi kita khususnya di akhir zaman ini. Amin Allahumma amin. Dan juga yang ketiga terkait fadilah keutamaan
membaca daripada surat Al-Kahfi. Yang ketiga, hifdzul bait minasyaitan, menjaga rumah kita dari syaitan. Mudah-mudahan malam ini yang belum sempat baca surat Al-Kahfi, kita bersama-sama nanti baca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan, berikan perisai, berikan perlindungan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai daripada tafsir surat Al-Kahfi ini, kami sampaikan sebelumnya bahwa surat Al-Kahfi ini mengandung 3 cerita inti. Surat Al-Kahfi ini mengandung 3 cerita inti. Kami ulangi, yang pertama yaitu kisah mengenai Ashabul Kahfi. Sesuai namanya, yaitu kisah mengenai Ashabul Kahfi. Tafsir surat Al-Kahfi ini kisah mengenai Ashabul Kahfi. Ini yang pertama, yaitu cerita tentang para pemuda yang melockdown dirinya, yang menjaga dirinya dengan keimanan, dengan akidahnya dari penguasa yang zalim, agar Allah Subhanahu wa taala tetap pertahankan keimanannya sampai ajal menjemput. Nah, ini cerita yang sangat masyhur daripada surat Al-Kahfi. Yang kedua yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir. Nah, ini kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sabil talabul ilm, bagaimana jalannya menuntut ilmu. Ilmu yang Allah berikan yang sangat luar biasa kepada Al-Khidir alaihissalam, agar Nabi Musa menuntut daripada Al-Khidir. Dan yang ketiga, kisah tentang Dzulkarnain. Kisah tentang Dzulkarnain, yaitu kisah tentang seorang raja yang bertakwa, yang adil, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kerajaannya mencakup daripada timur dan barat. Timur dan barat dunia dimiliki oleh Dzulkarnain. Dan juga cerita bagaimana Dzulkarnain menjadikan dinding penghalang terhadap Ya'juj wa Ma'juj. Ini cerita yang sangat luar biasa yang mencakup daripada surat Al-Kahfi. Makanya ini 3 cerita inti tadi kami ulangi. Yang pertama yaitu ceritanya Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cerita yang ketiga mengenai Dzulkarnain. Ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mulai bersama-sama tafsir surat Al-Kahfi, yaitu dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian yang luar biasa, pujian yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada seluruh hambanya agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini al-i'lam bidzalik lil iman bihi aw istana bihi aw huma. Ini ada 3 pertimbangan, ada 3 rincian dari para alim ulama mengenai alhamdulillah, mengenai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Para ulama berpendapat, ada yang mengatakan bahwa itu adalah i'lam, adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ulama yang mengungkapkan bahwa itu as-sana, memang itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Hamdul hamid lil hamid. Ada yang ketiga, yaitu kedua-duanya, yaitu baik Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada makhluknya ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu pujian bagi dirinya sendiri, yaitu hamdul qadim lil qadim. Maka wa afyaduhuma asalis, dikatakan bahwa afyaduha asalis, yang paling kuat di antara rinciannya, yang paling banyak faedahnya, yaitu yang ketiga, yaitu antara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allazi anzala ala abdihi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya. Anzala ala abdihi. Maka di sini kalau sudah ada
kata hamba, hambanya khusus. Sebagaimana di dalam surat yang sebelumnya juga, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Ini kalimat abd ini merupakan kalimat yang agung, pengagungan terhadap hambanya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Al-Ghaziyat, wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmasai ata as-suraya dukhuli tahta gaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadi li nabiyya. Dan yang menambah daripada kebanggaanku, kata Al-Ghaziyat, yaitu kalimat yang membuat sampai kakiku ini sampai rasanya mau menapaki bintang, kata Al-Imam Al-Ghaziyat. Yaitu apa? Kalimat panggilannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya Allah. Allah senang banget kita. Wa an sayyarta ahmadali nabiyya, dan engkau jadikan ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kami, sebagai nabi kami. Nah, ini satu ungkapan yang sangat luar biasa, juga surat yang sangat luar biasa yang mengungkapkan tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, walam yaj'al lahu iwaja, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan di dalam Al-Qur'an tersebut iwaja, ikhtilafan, perbedaan ataupun bengkok sedikit pun. Al-Qur'an ini tidak ada bengkoknya sedikit pun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini dengan murni, dengan suci, ke dalam hati yang murni, kepada lisan yang murni, yaitu lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada perbedaan sedikit pun di dalam Al-Quran, tidak ada mencong, tidak ada bengkok sedikit pun di dalam Al-Quran, baik maknanya, baik lafadznya, baik fathah kasrahnya, baik segala macam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada walam yaj'allahu iwaja. Allah tidak jadikan bengkok sedikit pun. Qayyiman ay mustaqiman, lurus. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang lurus, yang penentu bagi kita, yang luar biasa. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allah jadikan Quran ini lurus agar apa? Liyunzira ay yukhawifa, ay memberikan peringatan dan memberikan peringatan, memberikan ketakutan, memberikan rasa takut yang luar biasa. Ba'san ay azaban, memberikan rasa takut tentang azab, tentang siksaannya Allah Subhanahu wa taala, syadidan, yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Min ladunhu ay min gibalillah, siksaan yang sangat luar biasa yang disiapkan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshira, ayat Al-Qur'an ini Allah jadikan petunjuk buat apa? Buat memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Liundir wa yubashshir. Makanya di antara nama-namanya baginda Rasulullah, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Ada juga ayat yang mengungkapkan tentang Rasulullah itu diutus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa yubashshiral mu'minin, dan Al-Qur'an menjadi pemberi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang mana mereka ini mengamalkan, mengerjakan daripada amalan-amalan yang soleh. Maka mereka dikabarkan dengan apa? Anna lahum ajran hasana, bagi mereka balasan yang sangat baik, balasan yang luar biasa. Makithina fihi abada, yang mana mereka akan tinggal di dalamnya
dengan abadi. Makithina fihi abada. Ayat yang ketiga, makithina fihi ay fil jannah. Mereka akan tinggal di dalam balasannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan yang berupa jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni-penghuninya surga. Amin. Allahumma amin. Wa yunzir alladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran ini karena lurusnya, karena tidak ada bengkoknya sedikit pun, Al-Quran menjadi peringatan bagi siapa? Alladzina qalu ittakhadallahu walada. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak. Allah mengambil anak. Nah, ini waliyadzubillah. Orang-orang yang mengatakan Allah telah mengambil anak, baik itu Yahudi maupun Nasrani maupun siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada mereka. Ma lahum bihi min ilmin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum bihi min ilmin. Mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Allah telah menegaskan bahwa mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil anak, maka ketahuilah mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Bahkan dikatakan malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka tidak memiliki ilmu, pengetahuan sedikit pun wala liabaihim. Walaupun orang-orang tua mereka, walaupun nenek moyang mereka, sedikit pun mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dikatakan. Dan ini merupakan kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang luar biasa yang Allah ungkapkan sebagai cinta sucinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika mereka orang-orang Quraisy memerintahkan utusannya mereka untuk bertanya kepada pendeta-pendeta kaum Yahudi. Maka dikatakan apa? Maka tidaklah mereka memiliki pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang mereka bakal ketahui tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan jawab semua melalui surat Al-Kahfi yang sangat luar biasa ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh telah menjadi besar, menjadi hal yang sangat memalukan bagi diri mereka apa kalimat yang telah keluar dari mulut-mulut mereka. Kabur kalimatan takhruju min afwahim. Telah menjadi besar, menjadi agung kebohongan yang nyata yang mereka sebarkan tentang apa yang mereka katakan. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka katakan itu kecuali apa? Ma yaquluna fi dzalika illa kadziba. Tidaklah apa yang mereka sampaikan itu kecuali apa? Kecuali kebohongan belaka. Nah, ini setelah itu ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-6 tentang mu'atabatullah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ayat yang ke-6 tentang tegurannya Allah Subhanahu wa taala, teguran sayang, teguran cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un. Sungguh jangan kau hancurkan dirimu wahai Muhammad dengan kesedihan. Sungguh jangan kau jadikan dirimu bersedih terlalu luar biasa wahai Muhammad. Ala asarihim, terhadap jauhnya mereka, terhadap berpalingnya mereka kaummu dari apa yang kau sampaikan melalui wahyu. In lam yu'minu bihadzal hadits. Kalau seandainya mereka tidak beriman wahai Muhammad, jangan sampai hal ini membuatmu sedih wahai Rasulullah, wahai kekasihnya Allah,
wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kalau seandainya mereka tidak beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini, asafa, menjadikan kau merasa sangat menyayangkan, merasa sedih, karena kau sangat menjaga sekali, kau sangat berharap akan keimanan daripada orang-orang Quraisy, maka jangan sampai kau menjadi sangat sedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tasliyah, jadikan hiburan di dalam ayatnya, di dalam wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinah. Sungguh kami telah jadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini, dari hewan, dari tumbuhan, dari pepohonan, dari sungai-sungai dan segala macam, zinatan laha, sebagai hiasan di atas muka bumi ini. Linabluwahum, linahtabiran nas, agar kami dapat menguji para manusia yang tinggal di atas muka bumi ini. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik, yang mengerjakan daripada amal-amal yang baik. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami pun menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sa'idan, akan bercerai-berai, juruza, yabisan, la yanbut, yang mana kami jadikan di atas muka bumi ini sesuatu yang sangat gersang, yang tidak ditumbuhi oleh apapun. Kami pun sanggup menjadikan di atas muka bumi ini menjadi hal-hal sebagai hiasan, dan kami pun sanggup menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai sesuatu yang gersang. Ini segala sesuatu adalah hal-hal yang kami sanggup semuanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu wahyu yang menghibur, yang menghiasi hatinya Nabi Muhammad, yang mengokohkan hati kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah sampaikan di ayat berikutnya, am hasibta aidzananta, apakah kau mengira? Apakah kau mengira wahai Muhammad apa yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy? Apa yang mereka tanyakan kepada pendeta Yahudi, sehingga pendeta Yahudi tersebut memberikan pertanyaan, memberikan kalimat kepada mereka agar mereka bertanya kepadamu tentang apa? Anna ashabal kahfi, sesungguhnya orang-orang yang tinggal di dalam gua. Cerita tentang ashabul kahfi, al-ghar fil jabal, yang mana kahfi ini merupakan satu gua yang ada di gunung. Warraqim, ar-raqim, dimaksud ar-raqim di sini ay al-lauh al-maktub fihi asma'uhum wa ansabuhum. Maqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an qissatihim. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya kisah tersebut oleh kaum Quraisy. Maka ar-raqim ini maknanya adalah al-lauh, papan, yang mana papan di situ tertulis daripada nama-namanya mereka, nama-namanya ashabul kahfi, dan juga tertulis di papan tersebut nasabnya mereka. Subhanallah. Kanu min ayatina ajaba. Apakah kau mengira wahai Muhammad bahwa cerita orang-orang yang ada di dalam gua dan juga pemilik daripada papan tersebut, mereka adalah orang-orang yang diceritakan dengan cerita yang sangat wah, yang sangat luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Kanu ajaban duna bakil ayat aw ajabah laisal amr kadzalik. Dan ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya
ayat-ayat petunjuk-petunjuk dari kami sungguh sangatlah banyak, bukan hanya cerita daripada cerita penghuni daripada penghuni tersebut, akan tetapi banyak sekali ayat-ayat kami yang sangat wah, yang sangat luar biasa, yang menceritakan tentang bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah id awal fityatu ilal kahfi. Nah, ini masuk ke ayat ke-10. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama-sama mengenai bagaimana cerita Ashabul Kahfi ketika kepergian mereka, melockdown dirinya, mereka bersama-sama menjaga keimanan mereka, mereka bersama-sama melockdown dirinya, hartanya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah kita di malam hari ini bersama-sama kita menjaga diri kita di rumah aja atau stay at home. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, Allah berikan perisai kepada kita, Allah berikan perlindungan kepada kita. Nah, insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Ashabul Kahfi melockdown dirinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai penerang daripada kita, cahaya bagi kita, cahaya di alam kubur kita. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.